Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Kalimat ini terasa bertentangan dengan kata-kata Yesus yang lain, misalnya, "Berbahagialah orang yang lemah lembut," Matius bab 5 ayat 5. Di sini memang Yesus tidak berbicara mengenai serbuan atau kekerasan fisik, melainkan tentang keberanian dan determinasi. Yesus ingin agar kita memahami bahwa kita sedang berada di tengah sebuah pertempuran, sebuah peperangan di dalam pikiran kita antara aspirasi-aspirasi akan kebaikan dan kecenderungan-kecenderungan kita akan hal-hal yang jahat. Sebagian dari diri kita, kitab suci menyebutnya sebagai daging, yang tidak mau berurusan sama sekali dengan Yesus atau Advent atau sisi spiritual atau sisi rohani dari perayaan Natal. Daging hanya berminat melakukan apa yang ingin dilakukannya, dan dengan cara memaksa, daging berupaya mencapai tujuannya. Karena keselamatan kekal manusia dalam konflik ini bagaikan berada di ujung tanduk, maka adalah sesuatu yang krusial bagi kita untuk tetap bertahan, bahkan dengan biaya melakukan kekerasan dalam tanda petik terhadap bagian dari diri kita yang bertentangan dengan jalan-jalan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus berhati-hati ketika merenungkan tentang bacaan Injil hari ini. Kekerasan yang disebutkan oleh Yesus itu tidak ada sangkut pautnya dengan rasa sakit yang kita lakukan sendiri atas diri kita, self-inflicted pain. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dengan sekuat tenaga berpegang pada rahmat yang Allah ingin berikan kepada kita. Bagi banyak dari kita, ini adalah sebuah pertempuran untuk mendapat waktu dalam tanda petik lebih daripada hal-hal lainnya. Misalnya, pertama, berdoa. Advent dan Natal membawa semua jenis kegiatan, berbagai macam pesta, berbelanja, kunjungan-kunjungan kepada anggota keluarga dan sahabat, kegiatan membuat kue-kue, membungkus hadiah-hadiah, semuanya itu membutuhkan waktu. Padahal
kegiatan yang paling penting yang dapat kita lakukan 12 hari ke depan adalah menyediakan waktu khusus bersama Yesus dalam doa dan ekaristi serta permenungan sabdanya dalam kitab suci. Marilah kita membaca berbagai nubuat tentang kedatangannya ke dunia dalam kitab suci Perjanjian Lama. Marilah kita baca dan renungkan narasi tentang Elisabet dan Maria dalam Injil Lukas. Marilah kita mohon kepada Yesus untuk menunjukkan kepada kita mengapa begitu penting baginya untuk datang menyelamatkan kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, menolong orang lain. Area lain di mana kita perlu menyediakan waktu adalah melayani orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan ini. Apakah seorang anggota lingkungan kita atau paroki kita yang sudah tua akan memperoleh manfaat dari kunjungan kita atau dari kata-kata penghiburan yang keluar dari mulut kita? Apakah kita dapat membantu tetangga kita yang sedang sakit dengan ikut ambil bagian membersihkan dan mendekorasi rumahnya? Atau dapatkah kita membantu membelikan hadiah-hadiah Natal kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu? Selagi kita keluar menemui dan menolong orang-orang lain di berbagai kesempatan, maka kita pun menekan kodrat kedosaan kita dan berpegang teguh pada rahmat Allah yang indah yang mampu mentransformasi hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perkenankanlah umat-Mu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga kami mendengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang, kami dapat menyongsongnya dengan pelita yang bernyala. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.